Kim So Hyun itu artis dengan bayaran termahal, 167.000 US dollar, atau setara dengan ini contekannya. Dia lagi nonton di mana Lee Seung-gi nginep. Coba Bu, di mana nginepnya Bu? Enggak tahu. Omah apa ya mau ya? Buat searching toh Bu. Mau ning ngono ya. Kurang aja. Berarti besok kita ke situ. Kita sarapan dulu sebelum pingsan. Nanti di tengah rekaman pingsan kan malah Malu-maluin. bener aku. Dia berdebat antara mozzarella stick itu dia cheese mozzarellanya tuh di atas atau di dalam. Ternyata Jelas begini. di dalam. Ini mozzarella stick. Sini Bang deh. Enak ah. Ini apa ya kira-kira? Coba, taruhan. Ayam atau sayur? Ayam apa sayur? Ada ayamnya. Aku bukan ayam tapi kayak beef kayak orang burger. Buka ini. A few moments later. Di Salmayo. Dani yo. Tetap menang aku menang loh. Nah, Isinya nih yang pisau mayo guys. Kayaknya semua makanan bener tebakanku semua deh. Makanya aku tuh nggak bakat di kuliner, udah deh. Aku mencari fakta aja. Yang gandul-gandul lah, gandul. Tidak mau berpisah ya. Ya kan? Seperti siapa coba? Seperti aku dan Lee Seung-gi. Cinta beda alam. Itu kan Aku tahu dia nggak tahu aku. Aku tahu dia nggak tahu aku. Aku tahu dia nggak tahu aku. Di dunia ini ada apa enggak itu dia nggak tahu ya. Kayak filmnya apa, Record of Youth. Nah itu dia ceritanya. Salah. Pahlawan. Fokus. Berarti ini saat durungnya mak 65 nek bar mak 67. Ada ya timbangan gitu ya. Oh lho. Padahal timbangan tuh nggak ada loh. Paling naik cuma nggak nyampe sekilo gitu kok. Coba deh kamu sebelum sarapan, nggak nyampe 5. sebelum sarapan itu nimbang dulu beratmu berapa. Nanti habis sarapan siang kamu nimbang lagi beratmu beda. Kita udah nonton Record of Youth. Aku udah tamat sih tapi aku masih sampai episode 5. Udah tamat tapi sampai episode 5 gitu ya? Enggak, itu drama Itu udah movie-nya tamat. dramanya udah. Tapi aku baru nonton sampai episode 5 doang. Aku udah selesai itu Record of Youth. Karena- Ujung-ujungnya Aku udah malas nonton ya. oh iya harusnya aku ceritain ya. Endingnya itu iya nanti kalau boleh dimasukin ya dimasukin, kalau enggak Tapi ya nggak apa-apa sih, sudah tamat. Yang belum nonton ini langsung spoiler. Aku kan episode 5 itu juga ngeboti
Acting Again aku baru episode 3. Kita harus bahas Acting Again. Harus wajib. Wes. Bahasa apa ini? Ketemu lagi di Anissa Simbun. Anissa Simbun channelnya Nisa Simbun. Terus segmennya di Bincang Drakor. Kita masih ngebahas drakor dengan Ibu Marisa, kakak Marisa, Nuna, Uni Marisa sama Nisa Simbun. Dia manggilnya Simbun. Anissa Simbun. Tapi kalau Simbun itu kan nggak ada yang sama. Jarang nama Simbun. Kalau namanya Di Nisa dunia ini jarang nama Simbun. Cuman ada dia satu-satunya. Simbun. Kalau Anissa Mungkin. kan banyak ya. Oh banyak pasaran. Jadi dia aku di SMA itu banyak namanya Nisa. Makanya semua teman-teman SMA kita Panggil Simbun. Kita lagi di luar nih ngopi. Ini mama jarang keluar ngopi, langka, suatu hal yang langka. Ini adalah kesempatan yang langka, bisa pagi-pagi bisa ngopi, kan? Di luar bersama teman, nongki-nongki cantik, ngerumpi, ngopi-ngopi cantik ya, bisa me time ya. Bisa me time. Drama Korea kita. Serasa single. Kita lagi single di sini. Single banget. Tapi saya nggak ada yang melirik. Iya. Tadi di situ kan ada grup. Nggak ada orang, mana orang? Nggak ada ya. Ini kita pagi-pagi biar nggak terlalu ramai. Tapi ini kafenya agak sedikit pinggir jalan ya. Jadi Karena emang kita cari yang agak sepi ya. agak outdoor sama Semi outdoor. Ada backsoundnya gitu pinggir jalan. Iya. Kosa. Tapi suasananya sih enak, nggak terlalu ramai. Atau karena corona ya? Oh enggak, wisata Jogja sudah mulai Jogja ramai. sudah mulai Ya, mungkin ramai. karena ini daerahnya nggak terlalu pinggir jalan banget. terlalu maksudnya agak ke dalam ya lokasinya. Tuh, nggak begitu. Dikirainnya dulu tempat nginepnya Lisunggi. Kita besok kesana aja lah ya. Karena suasananya hampir mirip. Hampir mirip ya. Tapi hampir mirip. Untuk di sana jalan-jalan jadi depan. mahal nggak sih? Tapi kayaknya nggak ada kafenya ya. Itu kayak penginapan. Cuma penginapan doang. Kalau ada kafenya sih kita bakal langsung kesana. kesana. Bisa nongkrong di sana. Kalau ada waktu Napak lagi. tilas. Nggak cuma film-film aja ya napak. Otak saya. Listen. Jadi nggak cuma napak tilas pembuatan film di mana gitu kan. Ini napak tilas Lisunggi pernah di Jogja. Pernah ke Jogja, ke Malioboro, ke Prambanan, ke Kali Suci, ke Goa Jomblang. Kan. Oh, banyak. terus nginepnya di area sini kayaknya. Deket-deket Kalau sini lokasinya katanya. itu jalannya tuh suasananya tuh area sini menurutku. Iya, kok deket-deket keraton gitu ya. Deket-deket Ini keraton. deket-deket keraton, deket-deket alun-alun. Kayak utara. suasana keraton sama Prawira Taman ya. Ya, mungkin kayaknya Prawira Taman itu kan juga banyak di. Ya. Area sininan lah, area keratonan gitu. Coba dicari deh, siapa tahu bisa mampir gitu kan. Kita bubuk di kamarnya Lisung. Ya, anggarannya jadi naik itu kalau udah didatengin Lisunggi jadi ya gitu. Up harganya naik. Iya, karena Lisunggi pernah nginep di situ. Kita mau bahas apa? Kali ini kita yang mau bahas di balik kontroversi drama Korea It's Okay to be not. Salah. It's okay to be not be okay. Ulangi. 1, 2, 3. Di balik kontroversial drama Korea, it's okay to not be okay. Yang pemerannya adalah Kim So Hyun dan So Ye-ji. Tahu. Neng ada lagunya jadi. Dereng di balik kontroversial Itu drama benar-benar Korea. kontroversi itu loh dramanya. Walaupun sudah lewat, Kita bahasnya telat ya, agak telat ya. Nggak apa-apa ya, guys. nggak apa-apa. Itu kontroversi banget. Ini kehabisan bahan. Kita bingung mau bahas apa.
Ya sudah, kita bahas drama yang pemain mahal. Ya, kita cuma memberi info ya. Pemain satu episode 2,5 miliar. Termahal loh ini. Kim So Hyun. Kim So Hyun itu artis dengan bayaran paling Muka bebelak, badannya elmen. Bebelak. Kayaknya nih bebelak, badannya elmen, kotak-kotak. kotak-kotak. Tapi dia anu loh apa pelawak banget itu ya, apa sih Iya. bobrok katanya. Karena Kim So Hyun itu orangnya kayaknya Apalagi waktu dia di movie-nya Secretly Deadly. Wah, itu lucu banget. itu movie-nya sama behind the scene-nya tak kira juga bobrok. Sama-sama bobrok. Tapi muka bobrok itu walaupun mukanya kayak gitu tuh termaafkan ya. Walaupun Iya. tingkahnya bobrok, tetap aja ganteng. Jadi tetap Kalau udah mukanya bobrok, tingkah lakunya bobrok ilfil ya. itu kayak jadi kayak apa? Amit-amit gitu ya. Ini kenapa kok bisa jadi kontroversi ini, Mak? Kan kayaknya filmnya biasa-biasa aja ya. Terus sempat dapat rating tertinggi juga loh ini. Oh iya. Dia apa? Tahu nggak adegan setelah episode 3 itu yang dia si Kim So Hyun-nya si apa Munggang Tae-nya lagi di locker ganti baju Oh, gitu. dari baju pas di rumah sakit itu. Terus tahu ada si siapa? So Ye-ji-nya siapa ada. namanya? Pemeran Kumuyong. Gomuyong. Nah, si Gomuyong datang itu kan datang megang Pegang dadanya itu. Nah, itu mungkin kayak pelecehan seksual ya. Orang kalau ngelihatnya itu kayak bernafsu menyentuh banget gitu. menyentuh anggota tubuh ya, padahal kan bukan apa-apanya kan, kecuali Iya. suaminya kan. Mungkin ya kayak di apa Word of the Married itu kan suaminya. Adegan-adegannya Kayak gitu kayaknya siapa? So Ye-jin Komuyong melakukan pelecehan seksual terhadap Gomung si Tae. siapa namanya? Kim So Hyun di situ. Mong Tae Moon Gang Tae. apa Moon Gang Tae. Oh, Moon Gang Tae. Kita maklum ya, kita lagi ngafalin skrip. Namanya Udah lama lupa kan sekali. ada 3 tuh pakai TTT semua, jadi kita masih bingung. Apa refresh ulang? Refresh Soalnya kita ulang. udah agak lama kan filmnya. Soalnya kita sudah tertumpuk dengan nama-nama yang Nama-nama yang baru. Drama-drama baru gitu. Kecuali yang terutama yang ongoing ya. Hong Dae-yong. Oh, itu. Itu udah ketumpuk nama baru. Jadi si Moon Gang Tae ini lupa kita. Oke, Ini ya baik. melakukan perabaan. Nah, terus waktu di rumah sakit itu inget nggak di depan kayak Halayak umum. halayak Di depan para perawat-perawat dan dia pasien-pasien ngomong di sana. saya jadi bernafsu, mau nggak kamu tidur sama aku ya kan? Itu termasuk pelecehan verbal. Verbal, ya. Ya. Mungkin kalau di sana termasuk pelecehan verbal ya. Soalnya kan itu filmnya ini dibuat untuk 15 tahun ke atas kalau nggak salah. 15 plus. 15 plus gitu. Jadi Tapi anak 15 tahun kan juga masih 17 tahun ke bawah kan juga masih kriteria anak ya. Jadi mungkin itu yang bikin drama Banyak ini yang- tuai kontroversial. banyak yang menuai kontroversi. Malah menjadikan ini Menjadi ini kontroversial. Kayaknya jadi Banyak yang banyak menuntut dilarang, yang dilarang tayang. apa kontra gitu ya. Banyak yang nggak setuju dengan pemilihan kata-kata sama adegan yang meraba-raba itu. Tapi kalau aku sih ya, karena mungkin udah ibu-ibu ya, itu merupakan Menganggapnya adegan udah yang biasa. Soalnya kan tidak benar-benar melakukan sesuatu yang kayak cuman hanya meraba gitu kan. Tapi ya mungkin pendapat orang beda-beda kali yang lain. Kita kembali ke sudut pandang penonton. Kalau untuk yang 15 tahun, 17 tahun ke bawah, mungkin yang Jadi nggak contoh yang pantas. kurang bagus gitu kali ya. Apalagi katanya saya mau tidur sama kamu. Nah, Terus itu kan kesannya negatif. Waktu di apa rumahnya si Munggang Tae di kontrakannya itu kan juga si ininya kan pernah tidur, si Komuyong itu kan pernah nginep, saya mau tidur di situ terus melihat si Munggang Tae lagi masak, tahu-tahu dia lagi posisi gitu. Aku bernafsu jadi melihat kamu kayak gitu. Ada penampakan nggak sih? Oh itu kopi. Ada yang duduk situ. Nggak apa-apa. Mungkin dia kepo sama kita. Oke, terus next apa? Di balik pembuatan animasi kartunnya itu keren banget. Itu ternyata tuh manual, jadi bukan yang animasi editan pakai video gitu kan 3D gitu, enggak. Dia jadi benar-benar dipasang si kartunnya satu jalan kayak gitu-gitu loh. Itu memakan waktu yang lebih Kayak lama. Sound on the Ship itu juga manual tuh kayaknya bikinnya. Sound Kartun Sound the Ship itu. Sound the Ship itu. Heeh. Nggak tahu sih itu kalau behind the scene-nya itu. Itu kayaknya Tapi ya kayak gitu. Si animasi yang depan-depan video di awal-awal drama ini kan ada adegan kartunnya jalan gitu kan. Terus duduk-duduk di atas apa balkon itu. Itu bener-bener jadi apa ada orang yang manual terus Oh gitu.
Tapi bagus ya animasinya itu. Keren itu bisa Jadi bikin jadi kayak gitu antara lucu sama serem. juga. Tahu nggak? Itu Aku ngerasain itu. Ada Kalau lihat lucunya. kartunya itu imut sih, imut tapi serem spooky juga kayak gitu. ada suasana horornya, Horornya juga. apalagi si kastilnya tuh horor banget itu kan. Terus si apa? Karakternya kan juga gitu, karakternya si- pakai topeng kayak Oh gitu iya, kan. Itu kan buat nanti lepas topengnya. Jadi si siapa sih si Kim So Hyun itu kan ceritanya Moon Gang-tae. nggak apa namanya? Dirinya sendiri itu loh. nggak seperti dia sendiri itu. Jadi dia dia benar-benar dipakein topeng. dia benar-benar tuh berperilaku tidak sesuai dirinya gitu loh. Nah, terus ada scene fantastis waktu siapa namanya? Kwon Gidong yang telanjang itu loh, yang dia punya penyakit apa sih? Yang ditekan sama ayahnya. itu. Ditekan sama bapaknya. Nah, dia tuh kurang perhatian. Dia tuh pengen diperhatikan gitu kan. Cuman ditekan terus Akhirnya stres. Nah, stresnya tuh dia menunjukkan bagian-bagian intimnya gitu. Itu kontroversial juga ya. Itu Kan sampai sempat itu kan. padahal ya nggak kelihatan banget ya Tapi itu kan sebenarnya. disensor ya? Disensor itu mungkin kayak sebenarnya dia pakai celana itu loh. Iya, tapi tapi seolah-olah dibuatnya tuh nggak pakai apa-apa. Nah, itu tuh waktu editan dia Kecelakaan. flashback mau apa di jalan itu loh, mau ketabrak mobil terus ada. Nah, itu editannya hampir 2 bulan lama ya. untuk ngedit si mobil, efek mobilnya itu. Terbang itu kebalik terbang itu ya. Itu tuh hampir 2 bulan itu loh efeknya itu. Itu editornya keren banget. Itu digarap dengan hampir 20 orang untuk ngedit itu doang. Drama mahal ya. Itu karena ini tuh drama yang penuh dengan apa kayak efek ya. Penuh dengan efek ya. Iya. Kayak kastilnya. Kastilnya juga efek kan itu. belakangnya pakai green screen itu, Iya, terus betul. kecelakaan. Jadi dari kastilnya terus sampai desain di dalamnya itu kan dia indoor ya, pakai studio. Nah, di dalam itu juga benar-benar dibuat seolah-olah tuh dia di kastil yang megah banget. Padahal itu cuma depannya doang yang bangunan asli. Yang kan dalam indoornya itu benar-benar cuma di studio dalam studio. Kayaknya emang kalau drama Korea kebanyakan pakai studio ya. iya. Apalagi yang episodenya sampai 100 itu benar-benar rumahnya tuh kayak studio dan benar-benar kayak rumah ya, bisa tingkat gitu kan, keren Ya ya. editannya bagus. Bener Orang mereka sana kayaknya total ya. totalitas orang sana kalau ngerjakan sesuatu kayaknya total ya. Walaupun cuman drama gitu, ibaratnya kan cuman drama kan banyak skin, kecuali kalau film ya. Kalau film kan harus total ya. Di Indonesia pun juga pasti total yang Kalau garapan movie gitu kan, bagus film. Tapi kalau cuma sinetron Sinetron gitu kayaknya kan kurang. Aktingnya pun Indonesia, masih kurang deh menurut itu kalau di Korea itu Dan itu kalau Indonesia tuh tidur aja pakai bulu mata gitu kan. Pakai lipstick, pakai jadi bulu mata. kurang berkesan tidur atau Heeh. tidur aja make up. Kalau di drama Korea tuh bener-bener artisnya tuh juga totalitas. Yang nangis tuh bisa bener-bener nangis. Justru kayaknya tuh menurut aku film Korea sama drama Korea itu malah bagus drama Korea loh. Iya, totalitasannya malah chronicle Itu kan total banget. Yang main Susah Song ngomongnya. Joong Ki. Itu tuh bener-bener animasi banyak banget itu. Efek-efeknya dia di Itu kayaknya drama mahal ya. cuman kok belum ada yang pengen episode 2-nya ya, nggak se-booming kayak Dots dan sebagainya gitu ya. Iya, kenapa? Itu padahal animasinya luar biasa. Kayaknya Aku itu nonton salah satu filmnya juga drama kayaknya dengan bagus. anggaran produksi Mungkin termahal kayaknya ya. anggaran produksi untuk ngeditnya dan untuk lokasi orang-orangnya juga banyak tuh itu. Di hutan, air terjun. Kalau yang belum nonton itu harus nonton. Itu apa sih? bagus efeknya. Artendal Chronicle. Artendal Chronicle kalau nggak salah. Oh iya, yang main Song Joong Ki. Song Joong Ki sama si ini yang jadi gentleman dignity. Aku suka banget gentleman dignity. Oke, next aja, next. Nah, terus Lokasi rumah sakit. Nah, Kalau aku barusan baca itu lokasi rumah sakitnya itu sebenarnya itu bukan sebuah rumah sakit. loh, malah bukan rumah sakit. Tapi adalah sebuah kayak kafe gitu loh, kafe kopi. Ternyata gitu. itu jadi selain yang jadi rumah kastilnya itu, dia kan juga kafe, tapi kafenya ternyata di bawah ya. Yang si itu kastil juga itu. sebenarnya kafe, tapi nggak ada sangkut pautnya, cuma Beda, lokasinya lokasinya sama. berdekatan sama kafe yang terkenal di sana. Kafenya di bawah, si kastilnya di atas, dan itu pun cuma dipasang di kayak di halaman gitu aja ya. Iya. Di halaman gitu dipasang
pintu depannya kastil, gerbangnya itu sama Gerbang. bangunan depannya aja, depannya. terus bangunan belakangnya itu pakai green efek. screen. Nah itu pun masuk ya, jadi masuk gitu kita cuma 1 meter di dalam apa itu sih pintu Di depan dalam pintu depan itu Dalam padahal pintu kan depan yang dipasang. aslinya rumahnya ekspektasinya yang Gede banget gitu ya, ternyata ternyata itu cuma efek doang. 1 meter. Jadi aku penasaran buka pintu itu apa sih isinya, Tang, ya cuman begini doang. Kayak di pasar malam ya. Pasar Depannya doang yang bagus. depannya belakangnya bagus tapi dalamnya ya begini doang. mengecewakan. Tapi ya itulah Efeknya Pinter yang kan, bikin kan efeknya. ini drama penuh dengan efek yang oke ya, efek 3D yang bagus. Nah kalau yang rumah sakit ini juga kafe ternyata. Iya, rumah sakit ini tuh ternyata bukan rumah Padahal sakit tapi setnya kafe. hampir kayak rumah sakit ya, dari Iya. ruangannya terus tangganya itu tuh. Di rumah sakit jiwa ya. Rumah sakit jiwa. Ternyata kafe juga. Ternyata yang itu di pinggir adalah pantai. sebuah kafe yang pinggir pantai. Tapi emang janggal juga sih menurutku rumah sakit kok di deket pantai ya. Maksudnya iso di jurang bisa. tepi pantai gitu ya. Kok view-nya Ada- bagus banget. Kenapa nggak dibikin resort gitu, malah dibikin ternyata rumah sakit. malah- Ternyata kafe. Jadi benerlah dugaanku bahwa ternyata itu adalah bukan Ini sebuah rumah dugaan benar. makanan aja. Dugaanku selalu benar. Dugaan benar. Isi makanan ya. Nah, selain ini nih yang sempat jadi kontroversi juga, itu ternyata ada adegan yang mengatakan kalau si Kim So Hyun itu bukan adegannya sih, apa kata-katanya itu menjiplak dari kata-kata si Jong Hyun. Jong Hyun Apa Saini. itu? Aku malah nggak tahu. Nah, kata-katanya nanti tak cantumkan di sini ya di teksnya. Nah, itu tuh katanya Kata-kata yang mana tuh? itu sebenarnya bukan surat wasiat. Kalau pernah didengar kan ada surat wasiat sebelum Jong Hyun itu meninggal bunuh diri. Itu ternyata ada surat wasiatnya. Tapi bukan si surat wasiat itu, tak baca surat wasiatnya bukan, ternyata ada di Instagramnya dia, postingannya dia atau waktu live-nya dia gitu kan. Itu yang bilang kata-kata itu mirip yang berhubungan dengan takdir itu. Oh gitu. Tapi itu mirip. Tapi menurutku kalau Enggak, menjiplak sih ya istilahnya namanya kata-kata ya. Kamu niru kata-kataku kan juga nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa Nggak, sih. istilahnya bukan sesuatu yang harus Bukan karya diperdebatkan ya. Bukan karya, sebuah karya yang menghasilkan sesuatu yang harus diperdebatkan gitu loh. Ini kan Kalau cuman kata-kata ya. kata-kata kan kita ngomong juga Nggak punya hak paten gitu ya. itu loh. Kenapa Jadi nggak harus- masalah ya. harus Misal kamu ngomong A, aku juga ikut ngomong A, itu kan wajar ya. Karena kata-kata kan cuman itu doang. Iya, kata Apalagi misalkan suatu momen pakai kata-kata apa capek misalnya kayak gitu, kamu ngomong capek masuk dituntut. oh kan dituntut. Kan pakai kata-kataku itu kata-kata. dicibir gitu kan enggak, kamu kok pakai kata kepake Heeh. misal pakai kata Syantik gitu kan Oh, oh. identik dengan Syahrini, Oh, oh. padahal orang banyak yang pakai kata itu, jangankan bukan Syahrini doang yang pakai kata Syantik gitu. Jadi ya. kata-kata sebuah kata-kata itu bukan sebuah hasil karya gitu kan, bukan sebuah tulisan, bukan sebuah film atau bukan sebuah karya yang- tulis gitu yang seharusnya bisa dituntut gitu kan, hak Iya. paten. Kalau kata-kata menurutku wajar lah untuk sama gitu loh. Kalau nggak mau berkata-kata ya udah diem. Diam itu emas. Dia membisu tanpa kata. Besok kalau kata-kata kita ada yang sama aku tuntut ya. Nanti kamu kalau ada yang sama gitu ya. Kita nggak boleh Nggak gitu. boleh, kita nggak boleh. Apa? Loh, kamu ngikutin aku itu, tak tuntut nanti. Tuntut Kamu saja, tuntut. Bu. Tuntut aku. Habiskan uangmu untuk menuntutku. Ya sudahlah, itu urusan dia, penggemar-penggemarnya si saya nih, si Jong Hyun Sung itu yang bunuh diri itu ya? bunuh diri dengan apa? Kalau zaman dulu kalau di replay 88 itu kan yang buat bakar pemanas itu loh. Oh, Apa sih pakai namanya? pakai Briket, gas, briket. pakai gas itu yang. Briket. Batu briket itu loh kalau ditendang sama si bapaknya. Oh, iya iya. Itu kan Itu emang bikin mati. terus kalau dibakar dia kan menimbulkan CO2. Karbon Nah, itu. karbon dioksida. Tapi itu pemanasnya itu buat apa tuh sebenarnya? Aku setelah nonton drama 88 itu nggak ngeh loh itu. Jadi pemanasnya itu dibakar di bawah rumah, nanti dia naik ke atas, jadi si ruangannya itu hawanya lebih hangat. Lah tapi kan berbahaya, bisa menimbulkan Kan CO2 kalau itu. udaranya terbuka, nggak dalam Kan ada adegan Nah, aku gendong itu tuh. waktu di dalam rumah, terus mereka sampai kehabisan napas itu si apa bapaknya sekeluarga di replay 88 itu kan mereka hampir mati, kehabisan napas. Berbahaya ya berarti pakai briket kayak gitu ya.
Briket itu makanya briket itu sudah mulai Udah nggak dilarang, dilarang ya. udah nggak dipakai lagi. Pakai pemanas Tapi listrik banyak. di tahun 2008 itu pembunuhan menggunakan briket itu Banyak. meningkat. Jadi mereka belajar. Jadi ada seorang yang bunuh diri. Nah dia bunuh diri itu pakai briket, terus dicontoh masuk berita, dicontoh. Contoh. Jadi katanya kalau suara backsoundnya. Jadi kalau kita bunuh diri pakai briket itu katanya tidak sakit. Jadi kan dia cuma Nggak sadar kalau meninggoy gitu ya. Iya, katanya Jadi tahu-tahu meninggal kayak gitu katanya karena keracunan gas itu ya. Sebenarnya bukan kerasa kalau yang di mobil-mobil itu orang tiba-tiba mati kehabisan napas itu kayaknya lemes gitu kan. Ya dia hampir Kehabisan sama. udara? Bukan. Jadi kayak dia menghirup CO2. Jadi bukan oksigen tapi CO2 yang dihisap itu. Nah, itu tuh katanya nggak sakit tapi menurut penelitian itu malah ternyata itu lebih menyakitkan karena dia kekurangan napas. Dan kalau nggak jadi mati, kalau nggak jadi mati tuh banyak organ-organ tubuh yang bakal rusak. Gitu. Tuh. Jadi kita nikmatin hidup lah, maksudnya ya kalau Tidak kita usah menyakiti diri sendiri ya. Berasa berat. itu berat, terlalu itu berat. ya kembali kepada penguasa. Gitu. Tapi kan mayoritas kan orang Sana sana tidak kan kurang. maksudnya kayak orang Jepang aja kan nggak punya agama ibaratnya. Mungkin itu ya, itu yang harus Jadi tidak mengenal Tuhan, realistis banget gitu loh. Kalau kita kan masih mengenal iya. Gusti Makanya Allah. tingkat bunuh diri di Korea itu Banyak. tinggi. Kayak frustasi. Ya emang mungkin sih di sana persaingan ketat ya, pekerjaan terutama kan. Kalau frustasi, Apalagi si frustasi di bidang pekerjaan, kehidupannya, pasti mereka kan mutung ya. Kayaknya sudah tidak ada, berputus asa kayak gitu loh. Kayaknya sudah tidak ada harapan tidak bisa lagi diperjuangkan lah itu. tidak. Padahal kan masih pada kenyataannya kan Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi dengan kemampuan kita. Kok malah jadi kata-kata mutiara? Kita tuh lagi bahas drama Korea loh. Kenapa? Itu gara-gara Jong Hyun ini bunuh diri. Gitu. Jadi kita kalau misalkan kalian lagi masa-masa down, masa-masa sate Enggak ada itu kayak lebah manis itu loh, kayak laler lebah manis apa sih itu di sini banyak kayak gitunya. Apa karena kita ini manis apa gimana ya? Jadi kalau Dikelilingi sahabat-sahabat ada yang lagi down, lagi merasa hidupnya itu sudah tidak berarti, bisa lah menghubungi kita nanti curhat. boleh. Jadi kita bisa tapi curhat menyelamatkan aja ya. Curhat aja. Yang jelas kita dilarang berputus asa, harus die hard. Tahu nggak kamu die hard? Fighting itu nggak boleh loh, itu salah loh dalam bahasa Inggris tuh. Ada temanku pintar bahasa Inggris tapi dia nggak tahu kata die hard, dia tanya sama aku. Terus die hard itu apa? Die hard. Oh, mati dengan menggenaskan. Die hard, mati dengan susah ya? Salah, bukan itu artinya. Apa die hard? 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Pantang menyerah. Ya, malah jangan mati. Susah mati, Susah pantang mati. menyerah Oh, gitu. iya, Pantang susah menyerah mati. harus Jangan pantang gampang menyerah. mati katanya. Ya itu die hard. Itu temanku itu, dia TOEFL-nya tinggi, pintar bahasa Inggris, bosnya kan di Amerika. Itu aku die hard itu artinya apa, Riz? Ya meneke teh, aku gitu buka kamu saja angel matine kan aku bilang kayak gitu kan. Terus apa aku harus jadi Agnesnya dulu ya? Bosku kalau kasih kata-kata kok susah banget dimengerti gitu kan ya. Die hard apa, Riz? Apa ya? Kamu buka kamus lah gitu kan. Buka kamus itu susah mati, ternyata die hard itu adalah pantang menyerah. Jangan gampang mati. Jangan gampang mati, jangan gampang menyerah. Harus walaupun susah sekali, apalagi corona ini, pandemi ini kan benar-benar Banyak perusahaan yang tumbang gitu. banyak PHK, banyak ini itu kan. Die hard kita harus Kita harus die hard. Ayo terus kita bikin Lanjut. konten supaya die hard kita bikin konten. Supaya susah mati kita bikin konten. Lanjut. Next. Nah, di balik kontroversi drama ini juga itu ternyata fashionnya Komu Young itu jadi trending. So Yejin ya. So Yejin itu jadi trending icon fashion yang ngehits pada masa itu. Sampai di salah satu marketplace, aku nggak mau ngiklanin marketplace. Di online ya, di online store. Gitu. Itu ternyata bajunya So Yeji itu dijual di situ. Harganya 300.000, 700.000. Itu termasuk murah loh, padahal itu sebenarnya Jutaan, mungkin asli. enggak. Kayak itu kan dari desainer ya, otomatis desainer itu sponsor mahal ya. itu bajunya kalau mau dicari nih nanti aku liatin. Mungkin KW-nya ya, Harga-harganya. versi KW-nya murah ya. 700, 300. Tapi
Tapi kalau aku sendiri kalau disuruh pakai baju kayak gitu di sini sponsornya tuh liatin tuh harganya tuh sampai sekian juta, 15 juta, 12. cuman buat bajunya komunyong. Dia ada cincin Bulgari. Harganya tahu nggak? Dia 100 juta. Wow. Cincinnya. Sama kayak mobil. Cuma Buat buat emas, cincin. Terus ada Pak Hotman Paris beltnya juga yang dari kulit itu. Dan itu kamu kalau kayak komunyong mau nggak beli bajunya? Aku enggak. Aku mau nyoba yang hitam aja deh, yang Itu dress. kan ada sih adegan komunyong mau pergi ke liburan ke mana namanya? Ya aku pakai hitam ini. Liburan ke itu loh, liburan sama bertiga kan mereka kan misinya Oh iya. angan-angannya cita-citanya pengen liburan bertiga Pakai van. pakai van tujuannya entah kemana yang penting OTW ya kan. Nah Penting terus pas berangkat. pas dijemput itu kan dia pakai topi besar gitu kayak mau ke pantai terus bajunya yang kayak gitu-gitu. Kalau aku sih nggak wajar ya pakai baju kayak gitu untuk Tapi itu kehidupan sutradaranya sehari-hari. tuh ada maknanya tuh di situ tuh. Emang Dia sih membuat fashion. karakter si komunyong itu pasti- Bukan cuman komunyong ya, maksudnya maksudnya pemeran pemeran lain pun fashion mereka itu tuh ada maknanya gitu. Kayak komunyong itu kan biar terlihat glamor, biar orang itu mengira bahwa dia itu adalah pribadi yang kuat, sadis atau terus apa tidak berperasaan kayak gitulah gitu, kejam gitulah, sinis gitulah, terus antagonis, terus apa antisosial ya, Antisosial yang antisosial. Terus pada kenyataannya itu untuk menutupi jati dirinya yang rapuh. Iya, sebenarnya gitu. tuh punya trauma masa kecil gitu. Jadi ya harusnya kita pelajaran buat para orang tua ya. Tapi ke kayaknya nggak anaknya. cocok banget ya istilahnya dengan tampilan yang dia apa fashionable banget, terus dia menutupi jati dirinya, tapi dia bikin komik anak-anak gitu loh. Itu kayaknya nggak ini banget, nggak nggak pantas. pantas ya. Kecuali dia Padahal dia sinis kayak gitu kejam gitu loh. masa dia punya imajinasi untuk bikin Ya, tapi kan komiknya juga kayak gitu isinya serem-serem gitu. Jadi mungkin ketika dia masih kecil gitu dia punya imajinasi untuk sesuatu kartun gitu kayak yang di awal-awal animasi itu Iya. ya. Itu komiknya sih dongengnya itu juga dijual ternyata ya. Iya, bukunya emang ada. Mungkin karena peminatnya banyak ya. Terus Jadi ceritanya tadinya tuh nggak ada, nggak apa istilahnya komik itu sebenarnya tidak ada. Cuman karena drama ini terus jadi dicetak lah gitu ya. cetak lah kayaknya kayak gitu sih kayaknya. Dan harganya satu buku itu sekitar itu sama 500-200 ribu satu 200 buku itu sampai 500. ada 4 ya kayaknya, ada 4 buku ya kak, 4 apa 5 buku itu. Coba kita searching nggak sih 250 itu bisa buat beli popok pentas Dosa 1 bulan gitu. jadi nggak nyampe 80.000, nggak nyampe 80, nggak nyampe 200. Tapi itu emang karyanya, komiknya itu apa buku ceritanya itu memang bagus ya, maksudnya banyak makna di jadi situ dibikinnya tuh bener-bener apa ya, sebenarnya itu mungkin cerita si sutradara, si penulisnya writer kali ya. Mungkin Terus akhirnya karena banyak yang minat, terus dibuatlah ilustrasinya, terus diterbitkan. Terus emang dijual di toko online store aja, kayaknya udah dijual deh buku itu. Jadi yang jadi duit itu bukan cuman komiknya, dongengnya, tempatnya yang syuting itu juga belum dibongkar kayaknya ya. Untuk masih bisa buat destinasi wisata. Ternyata orang sana juga sama ya kayak orang Indonesia, sukanya napak tilas gitu. Atau kayak waktu film ada apa dengan cinta itu kan kandang ayam kok kandang ayam kan gereja ayam. Itu burung merpati apa ayam ya? Merpati toh. Tapi kok namanya gereja ayam? Oh iya, mungkin tadinya kalau gereja kan lebih ke burung merpati kan. Kalau tapi gereja kalau bentuknya kayak ayam itu jadi mungkin harusnya bentuknya kayak merpati tapi tukangnya bentuknya jadi kayak ayam. Jadi namanya jadi desa gereja ayam. bukan rumah ayam. Iya gereja kan itu. Tapi bukan tempat ibadah loh, itu malah bukan gereja itu ternyata. Apa? Itu bukan gereja itu. Nah terus Coba dicari. itu tuh milik pribadi. Udahlah. Malah kita jadi bahas ayam. Nah, jadi si napak tilas ini nih apa sih drama ini nih banyak sesuatu yang dihasilkan dari bajunya jadi trending, kemudian bukunya jadi terbit. Terus cuman pintu behind the scene aja jadi tempat kunjungan wisata. Padahal gitu itu loh. sebenarnya cuman yang rumahnya Komuyong itu kan cuman Kastilnya kastilnya yang serem itu kan sebenarnya cuman
ada depannya Kayak doang, dibuat papan di depan bagian kayak depan doang. terus belakangnya itu cuma green screen, jadi nggak Coba deh kalau ada nanti coba dilihat dilihat itu deh. videonya ya, ternyata Jadi cuma- ekspektasi sama realitanya itu beda banget di situ. Oh my god. Dan itu jadi tempat kunjungan. Kafenya pun jadi rame ya. Cuman buat Bawahnya itu kan kafe ya, bawahnya. cuman buat datang mau ngelihat Mau lihat itu. Jadi mampir ke kafe sekalian napak tilas destinasi wisata, film It's Okay. dia kayaknya Not sponsor Okay. kali kafenya. Iya ya mungkin. Tapi kan nggak ada hubungannya juga, ada artikel yang Kan namanya jadi disebut-sebut kafe ini gitu. lokasi di mana dekat kafe ini. Oh. Ayo kita destinasi wisata ke sana. Sekalian ke Oh, jauh-jauh dari negara syutingnya lain ini, ke syutingnya Kim So Hyun gitu. Ternyata orang sana juga alay juga ya. Kayak. Di balik pembuatan wis kontroversi deh, ini kontroversi, ini dramanya kontroversi banget. Kayaknya kalau memang benar-benar ada kastilnya emang bagus ya. Oh, Tak kira nggak cuma ternyata tapi bukan, ternyata tidak. lanjut. Ya sudah lah. Kim So Hyun itu artis dengan bayaran termahal, 167.000 US dollar. Atau setara dengan 2,2. Artis per episode ya. Itu per episode tetap apa per ngene ya Kim So Hyun? Kayaknya selama syuting ini deh. Kayaknya selama syuting ini dia dengan bayarannya segitu. Kayaknya nggak per episode. Atau dibahas per episode aku udah. Kayaknya itu artis per episode satu episode itu dia gajinya segitu 2,9. Coba dicari. Dan dia itu si Kim So Hyun ini itu di tahun 2012 itu artis termasuk artis dengan jumlah iklan terbanyak, yaitu 17 iklan dalam satu tahun. Kemudian tahun 2013 ke 2014 itu dia mendapat 34 bukan tawaran sih, udah jadi iklan. Ya tajir melintir. 34 iklan yang sudah. Nih, Kim So Hyun dikabarkan menerima bayaran sekitar 2,4 miliar Per episode 2,4 miliar per dikalikan episode. 16 episode. Berapa ya? 2,4 M, 2,3 M 2,4 per episode. 2,4 ngitung gaji Kim So Hyun ya guys. Kali 16 episode ya. 38,4 miliar. Itu bisa buat, kalau aku sih udah nggak kerja lagi tuh dapat duit segitu. Yakin aku depositoin itu. Enggak sih, itu kayaknya bisa membantu korban corona. Iya deh, langsung ya. Nggak usah dapat segitu aja udah dapat separuhnya aja udah nggak Satu kerja. episode aja. Satu episode aku udah nggak kerja itu. 2M itu udah menghidupi kita. Iya kan? 2M. 2M. Udah bisa beli mobil, beli motor, sisanya buat deposito, ya kan? Kim So Hyun 1% aja. Nggak berarti apa-apa untukmu, berarti apa-apa untukku. Wih. Udah ngecas gitu kan. 1% dari 38,4 miliar. Wah, gila. Terus artis-artis itu sebenarnya juga nggak terlalu menonjol ya. Yang keren itu si kakaknya tuh, dia perannya bisa benar-benar kayak orang ini ya, Iya. kayak orang yang Padahal itu autis bukan autis. padahal itu di drama sebelah kejam loh itu. Iya kan? Di drama sebelah itu dia jadi orang yang jahat itu, kejam. dia perannya tuh keren, maksudnya dia kalau main film tuh dia Bener-bener kayak orang autis beneran ya. orang autis. Actingnya bagus. Oh Jungse si Oh Jungse. Dia jadi pemain kejam masuk, pemain autis masuk, pemain lucu juga masuk. masuk. Jungse. Ibunya itu ternyata masih hidup. Iya kan? Ternyata Kalau kan kalau masalah hidupnya sih nggak, istilahnya bukan sesuatu yang aku juga nggak kepikiran maksudnya. Kalau pada ibunya dia. itu Cuma ya. yang keren tuh aktingnya dia ketika awal-awal dia tuh baik banget. Dia yang perhatian kan gitu, tahu-tahu dia tuh Jadi jahat jahat. gitu. Itu bener-bener perubahannya tuh kalau lucu-lucu sekalian ya, atau kalau padahal ibunya si Komyong ini kalau di drama Pinocchio kan, di drama-drama lain selain ini kan dia jadi yang lembek kayak gitu. baik, kan. Dan di drama ini tuh bener-bener dia itu kelihatan perubahan sifat. Ada perubahan. Mungkin dari- karena make upnya juga bu. Kan dia polosan gitu, terus waktu dia udah mau ngeluarin kedoknya, mau buka topengnya, dia langsung lipstiknya itu merah. Nah, jadi kayaknya tuh kesannya tuh lipstik merah itu kayaknya tuh jadi sadis gitu. apa make upnya si Komuyong ini juga jadi trending loh di Oh iya. bener-bener jadi ditiru sama si-
style Komuyong ya. Style Komuyong style. Jadi Komuyong style, terus apa jenis riasan makeupnya tuh ditiru banget. Apalagi para artis sinetron itu juga buat tidur pakai itu kali. Padahal Komuyong itu pas adegan tidur dia nggak pakai make up ya. Makanya mereka tuh totalitas banget. Tidur dia kelihatan bangun tidur. Apalagi yang menonjol di drama ini kan Sarange, Sarangan Tagu, Sarangan Tanika. No, 사랑해. 사랑해 강태 씨. 사랑한다고. 사랑한다니까. 진짜 너무너무 사랑해. 또 도망치냐? 내가 사랑한다는데 왜 도망쳐? 왜? 사랑해. 야! 사랑해. 사랑한다고. 야! Itu karma is real itu. Yang pertama Komuyong yang kayak gitu, yang episode terakhir Monggante. gantian gitu. 사랑해. 사랑한다고. 사랑한다니까? 진짜 너무너무 사랑해. 야, 사랑한다는데 왜 도망쳐? 야! 사랑해! 고문영! Lucu banget itu, coba deh ditonton kalau yang belum Itu nonton. yang menonjol yang dipasarkan pertama kan itu adegan itu dijadikan apa? Istilahnya apa ya namanya? Yang dijual untuk ini film terbarunya mereka itu adegan itu. Sarange, Sarangan Tagu, Sarangan Tanika. Cinta nomor sarang. itu orang sampai penasaran. Aku juga tahunya juga pertamanya itu ini film apa sih kok sampai kayak gitu Tapi terus dibikin apa meme-nya ya banyak banget. lucu itu. Sarangan Tanika itu kalau di replay ada loh sama si ibunya si apa siapa namanya apa Jongpal, Yang ceweknya Jongpal. ibunya Jongpal. Nyuruh makan itu, nyuruh makan. Awal episode mereka ngumpul di rumahnya si siapa si Teki itu kan mereka isi ibu-ibunya kan pada manggil Ayo makan. mana Pamokca Tagu Pamokca Tanika. Kata-kata itu ya, kata apa namanya? Penekanan. Kata penekanan kan dari Terbanyak. ayo makan, ayo gendang cepet makan gitu. Ayo cepet gendang makan. Mungkin kata kayak di sini kata penekanan ya. Pamokca Pamokca Tanika Pamokca Tagu. Suaranya menggak-menggak. Kenal. Iya, kalau di sini kan menggak-menggak agak Jadi tapi gini loh. Orang sana emang beneran ya. Aku kan lihat vlognya Opa Korea itu loh yang siapa itu namanya? Korea Medok. si Nganu, aku tahu yang orang dari Surabaya itu. Nah, itu emang pas dia ngevlog itu katanya pas ada salah satu vlognya dia yang menjelaskan kalau orang sana itu teriak-teriak mengekspresikan teriak-teriak wah hujan kayak gitu. Wah, hujan kayak gitu dengan nada yang tinggi di tempat umum. Itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau misalkan kayak itu kan dia ngomong Sarangan Tahu itu nadanya udah agak naik lagi. Sarangan Tanika lebih naik lagi. Jadi ngomong Sarange. Jadi benar-benar ada tingkatan level apa suara nada untuk menekankan Oh. ayo kayak cepetan kayak gitu. Kalau misal apa antagu dek yes araso gitu. arasoyo Arasoyo kan lebih sopan ya. Araso Aratagu. Nah, itu Aratagu, lebih itu naik lagi. lebih Aratagu. Aratanika. Jadi itu dia udah lebih naik lagi. naik. Levelnya tuh kalau kita kan langsung gendang. dengan kata yang sama cuma nadanya panjang, berbeda lebih tinggi gitu. cepet pakai to ya to-nya dipanjangin tuh cepet to gitu. Kita kan cuman nadanya kan cuman Cuman dipanjangin sama ditinggikan. kalau mereka sekarang punya penekanan kata ya nikah sama nikah ya sama cinca nomu sarang caci. Itu udah mulai panas gitu. Terus sekarang kita di anak-anak di rumah bersama bapaknya. Ini kan hari Sabtu. iya Jadi bapak-bapak si libur. anak-anak, bapak-bapak libur. Jadi ibu-ibu bisa ngopi di luar, kesempatan langka. Biasanya ngopi di rumah aja nggak kober ya karena sibuk dengan Tadi pagi pekerjaan. cahayanya masih bagus, ini sudah mulai Tapi ini malah bagus ini cahayanya. Kita kayak tersinar Ultravio. kita kayak Kayak itu ya, bertaburan. kayak apa? Mr. Bean kena cahaya gitu. Kita jadi cerah.
slow banget ini. Bahasa apa mana? Wes sih kayaknya. Mungkin ini toh. dulu. Udah, ini sedikit banget ya bahannya. Ini kayaknya nggak ada 1 jam deh. Nanti Tapi tambahin kan kita apa? intronya ini makan. Oh iya. Panas. Ini karena agak sepi jadi untung tidak jadi perhatian orang kita ngepiang. Orangnya di sana. Di sana kita memojok. Kita mojok. Is, 44 menit itu pun campur sama yang lain-lain. Minum. Ngantuk. Gojek. Dagelan ra lucu mbek. Di Yacht itu juga ada adegan embek loh, tahu nggak? Kok di Yacht di Acting Again. Acting Again itu. Itu waktu si istrinya Hong Dae-yong itu kan dia melihat foto lamanya, ini kayaknya kayak suamiku deh, kayak Hong Dae-yong. Terus dia datang ke rumah temannya si Go Dok Jin itu. Hong Dae-yong, kamu anak Hong Dae-yong kan? Itu ada Hong Dae-nya itu. Ternyata Tapi kecil banget. Iya, jadi soundtrack Mbak itu Mendunia. Mendrama. Kopi tambah es batu sudah habis. Makanan sudah menipis. Ini belum turun juga nih panasnya, mau tak bikin closingan ya. Tapi ini cerah kok. Beda kalau sing mau soalnya cahaya. Ya ora apa tuh. Ya ora apa beda. Yuk, mungkin ini dulu ya video kita kali ini. Kita cari bahan lagi untuk video minggu depan. Selanjutnya, mungkin ada yang mau kasih saran kita mau bahas apa untuk minggu depan, itu sangat membantu ya Bu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikir apalagi yang akan kita bahas, karena drama Korea itu bagus-bagus dan banyak banget yang perlu dibahas, cuman kita bingung mau pilih yang mana. Yang jelas bingung cari temanya. Yes. Tuh. Mungkin ada yang mau kasih saran ke vlog Pencari ke Fakta. channelnya Miss Pencari Fakta Nisa Simbun. Mungkin sekian dulu ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Sarange. Kamsahamnida. Samida. Samida. Annyeonghaseyo. Kalau baba itu annyeonghaseyo, ono hine. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.